Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei minasan, konnichiwa. Watashi wa Irumeka Enjarin to moshimasu. Indonesia Bengkulu no Politeksuk Kango Daigaku Kangoshi Yosei Kattei Nasu Profesi no Gakusei desu. Honjitsu wa Yamamoto Kyoko sensei to Kimura Masanori sensei ni yoru Taijin Teki Kanjo Seigyo to Hingego Kodoに関する研究についてご紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。Happy watching! Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal penelitian yang berjudul How Do We Regulate Others' Emotion in the Here and Now? The Structure of Immediate Interpersonal Emotion Regulation Strategies and Non-Verbal Behaviors. Bagaimana kita mengatur emosi orang lain secara langsung saat itu juga, struktur strategi regulasi emosi interpersonal segera dan perilaku nonverbal, yang ditulis oleh Kyoko Yamamoto dan Masanori Kimura, dan diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Current Psychology. Berdasarkan populasi atau populasi dan penelitian ini adalah individu dewasa yang terlibat dalam interaksi sosial jangka pendek, di mana mereka mencoba mengatur emosi orang lain secara langsung. Hal ini dijelaskan di awal jurnal bahwa penelitian berfokus pada immediate interpersonal emotion regulation during short-term interaction. Selanjutnya ada intervention atau intervensi utama yang digunakan adalah strategi regulasi emosi interpersonal atau interpersonal emotion regulation yang dibuktikan melalui analisis faktor. Jurnal ini mengidentifikasi terdapat 6 strategi utama, yaitu yang pertama ada cognitive support, seperti memberikan perspektif, penjelasan, atau cara berpikir baru untuk membantu menurunkan atau menstruktur ulang emosi dari target. Yang kedua ada socio-emotional support, dukungan emosional berupa empati, validasi, dan kehadiran emosional. Dan yang ketiga ada emotional amplification, meningkatkan intensitas emosi target, terutama dalam konteks emosi positif. Yang keempat ada attention deployment, mengalihkan perhatian dari sumber emosi ke stimulus lain. Yang kelima ada hostility atau denial, menolak, mengkritik, atau meremehkan emosi target. Ini adalah strategi yang secara konsisten tergolong maladaptif. Yang keenam ada cheering up, menyemangati, memberikan dorongan positif, atau membuat target merasa lebih baik. Semua 6 strategi ini berasal dari hasil Confirmatory Factor Analysis CFA, strategi regulasi emosi yang terdapat di jurnal. Adapun untuk intervensi nonverbal atau nonverbal behaviors yang bisa dilakukan, baiklah selanjutnya untuk intervensi nonverbal atau nonverbal behaviors, jurnal menunjukkan bahwa regulasi emosi interpersonal tidak hanya verbal, tetapi juga melibatkan 5 faktor perilaku nonverbal yang ditemukan melalui CFA. Yang pertama ada touch, termasuk touching, hugging, or petting, menunjukkan kedekatan fisik. Yang kedua ada acceptance, termasuk nodding, leaning toward the target, eye contact yang hangat, perilaku yang menandakan penerimaan dan penerimaan emosi. Tiga ada rejection, avoidance, termasuk menghindari tatapan, menjauh, memalingkan badan, perilaku penolakan atau ketidakinginan terlibat. Yang keempat ada emphasis, termasuk gestur badan, ekspresi intens, penekanan gestural, menunjukkan intensitas emosi atau pesan. Yang kelima ada suppression atau neutralism, termasuk wajah netral, sedikit gerakan, menahan ekspresi, mengurangi penampilan emosi. Semua ini tercatat di dalam tabel CFA nonverbal pada jurnal. Selanjutnya ada comparison atau perbandingan. Peneliti membandingkan, yang pertama ada perbedaan penggunaan strategi berdasarkan jenis emosi target. Yang dianalisis marah, sedih, cemas, tegang, panik, atau tergesa dan bahagia. Yang kedua ada perbedaan strategi satu sama lain. Misalnya perbedaan pola cognitive support dan socio-emotional support. Yang ketiga ada perbedaan perilaku nonverbal menurut strategi. Ditunjukkan dalam korelasi antara 6 strategi dan 5 perilaku nonverbal. Dan yang terakhir ada perbedaan perilaku berdasarkan kategori emosi. Data menunjukkan bahwa rata-rata perilaku berbeda ketika target marah, cemas, dan sedih. Yang terakhir ada outcome atau hasil. Berdasarkan seluruh hasil analisis data pada jurnal, temuannya adalah yang pertama, 6 strategi regulasi emosi interpersonal teridentifikasi melalui CFA. Struktur strategi terbukti stabil dan signifikan. Yang kedua, 5 perilaku nonverbal teridentifikasi. Struktur faktor nonverbal, touch, acceptance,
rejection, emphasis, suppression, consistent, dan valid. Dan ketiga, ada hubungan kuat antara strategi dan perilaku nonverbal. Berdasarkan tabel korelasi, acceptance berkorelasi signifikan dengan cognitive support, socio-emotional support, cheering up, emotional amplification. Semua strategi positif berpasangan dengan perilaku penerimaan. Yang kedua ada rejection atau avoidance berkorelasi kuat dengan hostility atau denial. Strategi negatif berpasangan dengan perilaku negatif. Emphasis sangat berkaitan dengan emotional amplification. Dan yang terakhir ada touch dan suppression muncul sebagai faktor pemisah dan digunakan sesuai konteks strategi tertentu. Untuk strategi berbeda menurut jenis emosi, data dalam tabel Mann menunjukkan emosi marah lebih banyak yaitu hostility atau denial. Emosi sedih lebih banyak socio-emotional support plus acceptance. Yang ketiga ada emosi cemas atau tegang lebih banyak cheering up dan cognitive support. Emosi panik mendekati pola anxiety. Banyak digunakan emotional amplification dan attention deployment. Yang terakhir ada emosi bahagia, strategi meningkatkan dan mempertahankan emosi. Semua perbedaan ini berasal dari nilai rata-rata dan model statistik jurnal. Terakhir ada time atau waktu. Penelitian dilakukan pada interaksi jangka pendek atau immediate atau short term, tidak ada follow up jangka panjang. Hai, ijo de happy yo owarimasu. Gochiso itadaki arigatou gozaimasu. この研究が大前線や看護の現場で皆様のお役に立てれば幸いです。どうもありがとうございます。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.